Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Ramadhani dari Prodi S1 Statistika dengan NIM 253370005. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan artikel atau penulisan artikel kemarin, yaitu dengan judul Akses dan Kualitas Data untuk Mendukung Tata Kelola Transparan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kenapa saya memilih judul tersebut, yaitu karena kebijakan publik yang efektif bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Namun ada asumsi yang sering muncul bahwa selama data tersedia, maka kebijakan otomatis menjadi lebih baik. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak dataset pemerintah belum disajikan secara seragam, tidak dilengkapi metadata, atau tidak diperbarui secara konsisten, sehingga pemanfaatannya terbatas dan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi. Program Satu Data Indonesia dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui standarisasi, integrasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, pentingnya topik, kenapa saya memilih judul tersebut. Pertama, yaitu data mempengaruhi objektivitas evaluasi pembangunan. Penilaian terhadap keberhasilan pembangunan seharusnya tidak didasarkan pada opini atau persepsi, tetapi pada data yang akurat dan terukur. Tanpa data yang kuat, evaluasi mudah bias, misalnya terlihat berhasil padahal hanya karena pelaporan tidak lengkap, atau terlihat gagal karena indikatornya tidak tepat. Dengan data yang valid dan relevan, pemerintah maupun masyarakat dapat menilai program secara lebih objektif, membandingkan capaian antar wilayah, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Yang kedua, kualitas penyajian menentukan kemampuan baca data. Kualitas data bukan hanya tentang angka yang benar, tetapi juga bagaimana data tersebut disajikan. Dataset yang tidak memiliki metadata, formatnya berantakan, atau disampaikan tanpa konteks, membuat pengguna kesulitan memahami maknanya. Penyajian yang baik, misalnya tabel yang rapi, grafik yang jelas, definisi variabel, serta penjelasan metode membantu pengguna menafsirkan data secara tepat dan mengurangi resiko salah baca atau salah simpulkan. Yang ketiga, karena relevan bagi mahasiswa sertifikat seperti saya dalam memahami praktek tata kelola data. Mahasiswa sertifikat tidak hanya belajar teknik analisis, tapi juga bagaimana memastikan data yang dianalisis memang layak digunakan. Yang ketiga, yaitu relevan bagi mahasiswa statistika seperti saya dalam memahami praktik tata kelola data. Mahasiswa statistika tidak hanya belajar teknik analisis, tetapi juga bagaimana memastikan data yang dianalisis memang layak digunakan. Topik ini memberikan saya pemahaman nyata tentang pentingnya standar data, dokumentasi, dan integritas informasi dalam pemerintahan. Dengan memahami masalah kualitas data di lapangan, saya juga sebagai mahasiswa statistika dapat menerapkan kompetensinya secara lebih kritis serta berkontribusi dalam upaya meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan artikel. Pertama yaitu menjelaskan pentingnya akses data dalam pembangunan. Yang kedua menggambarkan kondisi keterbukaan data pemerintah. Yang ketiga menilai pengaruh kualitas penyajian data bagi pengguna. Dan keempat yaitu mengidentifikasi peran mahasiswa statistika. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Poin pertama yaitu akses data sebagai landasan tata kelola berbasis bukti. Akses data yang baik sering dianggap sebagai kunci bagi kebijakan berbasis bukti, tetapi anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena keterbukaan data saja tidak menjamin kualitas pengambilan keputusan. Banyak dataset pemerintah tidak disertai metadata, dokumentasi, metodologi, atau standar kualitas yang konsisten sehingga tetap sulit digunakan meski sudah dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi administratif belum tentu menghasilkan transparansi substantif. Indonesia menghadapi situasi serupa, kerangka regulasi sudah ada, tetapi implementasinya belum stabil dan cenderung bergantung pada kapasitas setiap lembaga.
Dengan demikian, akses data perlu dibarengi jaminan kualitas agar benar-benar mendukung tata kelola yang lebih akuntabel. Poin kedua yaitu tantangan kualitas data dalam sistem pemerintahan. Kualitas data pemerintah masih dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti perbedaan format antar instansi, ketidaksesuaian definisi variabel, mahal dokumentasi, serta keterlambatan pembaruan. Situasi ini menyebabkan integrasi data menjadi sulit dan menciptakan inkonsistensi antar wilayah maupun antar waktu. Selain masalah teknis, banyak lembaga belum memiliki SDM yang memahami prinsip data stewardship, sehingga standar kualitas tidak diterapkan secara merata. Kondisi tersebut menegaskan bahwa anggapan bahwa data pemerintah pasti objektif dan siap dipakai perlu dipertanyakan karena kualitasnya tidak selalu memenuhi kebutuhan analisis kebijakan. Poin ketiga yaitu data terbuka dan SDGs 16. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks SDG 16, keterbukaan data dipahami sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia baru memenuhi aspek keterbukaan administratif saja. Data memang dirilis, namun sering tanpa metadata yang jelas, tidak mutakhir atau sulit dipahami oleh pengguna non-ahli. Hal ini menyebabkan publik tetap kesulitan menilai kinerja lembaga sebagai keterbukaan tidak sepenuhnya menciptakan ruang partisipasi yang bermakna. Dengan kata lain, data terbuka tidak otomatis menjadi alat kontrol publik apabila tidak disertai kualitas konteks dan penjelasan yang memadai. Poin keempat yaitu peran mahasiswa statistika sebagai penghubung antara data dan kebijakan. Mahasiswa statistika memiliki posisi strategis karena kemampuan mereka memungkinkan evaluasi lebih kritis terhadap kualitas data, termasuk mendeteksi kesalahan, bias, atau inkonsistensi definisi. Mereka dapat berperan menjembatani data mentah dengan kebutuhan kebijakan, misalnya melalui analisis, validasi, atau pembangunan visualisasi yang lebih mudah dipahami publik. Peran ini penting karena keberhasilan pengguna data dalam pembangunan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dataset, tetapi juga pada individu yang mampu menerjemahkannya menjadi informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Poin kelima yaitu integrasi data dalam konteks nasional. Integrasi nasional menjadi tanggapan besar karena memerlukan keseragaman format, standar, metadata, dan dokumentasi yang kuat. Tanpa itu, data antar instansi sudah digabungkan sehingga indikator pembangunan berpotensi tidak akurat atau tidak dapat dibandingkan. Hambatan teknis, kelembagaan, dan kualitas memperlambat proses integrasi, sementara literasi statistik masyarakat juga turut berpengaruh terhadap pemanfaatan data. Indonesia berada pada fase transisi menuju sistem data yang lebih terintegrasi, namun keberhasilan penuh masih memerlukan peningkatan kapasitas institusi, standar yang lebih tegas, dan budaya kerja yang benar-benar berbasis data. Terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulannya yaitu akses data dan kualitas data menjadi dasar penting bagi tata kelola yang transparan. Meski Indonesia telah memiliki kebijakan, satu data Indonesia penerapannya masih terkendala ketidakteraturan kualitas data, minimnya dokumentasi, serta kapasitas teknis yang belum merata dalam kerangka SDG 16. Hambatan ini membuat akses informasi publik belum optimal. Mahasiswa statistika dapat berperan penting dengan membantu validasi, analisis, dan edukasi pengguna data agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti. Sarannya yaitu standarisasi metadata dan format data perlu diperkuat, disertai peningkatan kapasitas SDM, pengelola data. Pemerintah juga perlu melakukan audit data rutin, memperluas kolaborasi dengan kampus untuk meningkatkan literasi statistik, serta menyediakan dokumentasi dan visualisasi yang lebih jelas agar data publik mudah dipahami dan dimanfaatkan.
Itulah presentasi dari saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.